Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai alat untuk mengetes darah. Ini menjadi andalan saya untuk mengetes darah. Hari ini badan saya terasa berat. Saya merasa seperti di tengkuk saya ini ada beban. Kalau jalan pun rasanya berat. Dan ternyata begitu saya tes, kolesterol saya 246. Tadi asam urat lumayan 7,3 dan gula darah 210. Semua di atas rata-rata. Ini andalan saya. Walaupun mungkin tidak tepat sekali, karena ini hanya diambil dengan stik dari darah di ujung jari, tetapi paling nggak menjadi warning utama atau pertama ketika badan tidak enak, ketika semua sudah melampaui batas normal maksimal kolesterol 200, saya 245, asam urat 7, saya 7,3, kemudian gula darah 200, saya sudah 210. Semua sudah over. Dan ini kemudian menjadi andalan saya untuk berhati-hati, untuk mulai lagi menjaga hidup ini, menjaga sistem pola makan, pola tidur, dan kemudian saya mencoba untuk mengenang kembali. Saudara-saudari yang terkasih, tapi kadang semua dites dengan rutin, itu pun kelewatan. Kita dengar banyak orang yang sehat tiba-tiba meninggal, padahal selalu tiap bulan dites dengan check up, dan akhirnya semua ketahuan sehat-sehat, tetapi tiba-tiba menghadap Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita perlu roh yang bisa diandalkan. Pengandalan diri itu bukan pengandalan diri yang di luaran saja. Jangan-jangan kita keliru mengandalkan diri. Bacaan hari ini bicara juga tentang Yesus. Barang siapa melaksanakan sabda, mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan, maka dia akan diberkati, atau dia akan sungguh-sungguh dekat dengan Bapa. Tetapi kemudian juga Yesus mulai dengan roh penghibur, menjanjikannya roh yang bisa diandalkan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata pada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melaksanakannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya." Lalu Yudas yang bukan Iskariot, Yudas bertanya pada Yesus, "Mengapa engkau ingin menunjukkan diri menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Lalu Yesus menjawab, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua ini kukatakan kepadamu selagi aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi nanti penghibur, Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan ini." Saudara-saudari yang terkasih, roh penghibur, Roh Kudus adalah roh yang bisa diandalkan ketika kita mendengar firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman itu, kemudian Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan Bapa pun dengan Yesus ada di dalam kita. Dan kemudian kekuatan-kekuatan
dalam setiap perjuangan itu akan diturunkan oleh Tuhan dalam rupa Roh Kudus, Roh penghibur. Kita sudah mulai mendekati Pentakosta. Kita sudah mulai mendekati Yesus yang terangkat ke surga. Kita sudah akan mulai dengan mengharapkan Roh yang diturunkan dari surga, yaitu Roh penghibur, Roh kebenaran yang bisa kita andalkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, tadi saya mengatakan yang saya andalkan untuk ngetes darah ini adalah sesuatu yang seperti ini. Tetapi kadang-kadang kita keliru meletakkan andalan kita. Suatu saat saya masuk dalam daerah di mana saya asing. Bahkan daerah-daerah itu bisa terancam kesasar di hutan-hutan. Maka saya memakai Google yang menjadi andalan saya. Rupanya Google itu membimbing saya pada jalan yang semakin kecil, semakin masuk ke jurang, semakin mungkin saya tidak selamat, bahkan harus menginap di hutan. Kalau itu terjadi, kemudian semuanya menjadi tidak percaya pada Google. Karena apa? Google membuat kita kesasar, membuat kita justru tidak menemukan jalan yang benar. Maka hati-hati dengan roh kebenaran, dengan roh penghibur, dengan roh yang bisa diandalkan itu. Ada satu doa dari buku Mengayuh Hidup, doa-doa dan latihan rohani, dari terbitan Kerasulan Doa. Kerasulan Doa ini mengatakan begini judulnya, Altar-altar palsu. Apakah Tuhan dan apa artinya mempunyai Tuhan? Ini suatu pertanyaan. Apakah Tuhan itu dan apa artinya mempunyai Tuhan? Ini pertanyaan seorang Martin Luther. Ia pun menjawab sendiri. Mempunyai Tuhan berarti dari Dia orang dapat mengharapkan segala kebaikan dan pada Dia orang dapat memperoleh perlindungan. Segala kebaikan dan perlindungan hanya dari Tuhan. Aku berkata kepadamu, padanya kau dapat menggantungkan hatimu dan meletakkan kepercayaanmu. Itulah sesungguhnya Tuhanmu. Beberapa orang punya materi dan uang, lalu padanya ia meletakkan dirinya, hingga ia tidak memberi sesuatu kepada siapapun. Ia itu mempunyai Tuhan yang namanya Mammon, yakni uang dan materi, yang padanya ia menyerahkan diri. Tuhan, paksalah kami bertanya, pada apa kami harus mempercayakan diri? Apakah yang paling pokok bagi kami? Jangan-jangan itu bukanlah Engkau, tapi kami mempercayakan diri kepada pekerjaan kami, kepada kesehatan dan kesejahteraan kami, harta, jabatan, nama harum, dan kesuksesan kami. Jangan-jangan pegangan kami bukan Engkau, tapi jaminan-jaminan agar kami tidak sakit, tidak takut, dan tidak miskin, tidak kehilangan jabatan dan nama baik. Kami ternyata mempunyai Tuhan-Tuhan yang kami sembah-sembah sehari-hari dalam kegelapan dan kebutaan kami. Tuhan, usirlah Tuhan-Tuhan itu dari diri kami dengan cahaya terang putra-Mu yang telah Kau nyalakan bagi kami. Singkirkanlah altar-altar Tuhan-Tuhan kami yang palsu. Celikkanlah mata kami agar kami tak tertipu lagi oleh kepalsuan itu dan mengaku Tuhan kami adalah Bapa, seperti diwartakan Yesus putranya kepada kami. Maka hanya Tuhan yang benar-benar Tuhan yang menjadi tumpuan hidup kita, yang menjadi roh penghibur dan roh kebenaran itu.
Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita koreksi altar-altar palsu kita, Tuhan-Tuhan palsu kita. Tuhan yang bisa memberi kita kenyamanan, kedamaian, yang memberi kita perlindungan, itulah roh penghibur, roh kesejahteraan, roh kebenaran, bukan roh-roh yang membuat kita hanya bersandar pada hal-hal manusiawi saja. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.